Setiap bangsa punya cerita perjuangannya sendiri. Timor Leste adalah salah satu babak yang tak mungkin kita lupakan dalam sejarah Asia Tenggara. Hari ini, 5 September 2025, lebih dari 2 dekade sejak referendum bersejarah itu. 30 Agustus 1999, rakyat Timor Leste saat itu Provinsi Timor Timur membuat pilihan tegas. Mereka memilih kemerdekaan. Ini bukan keputusan semalam. Ini adalah puncak perjuangan panjang yang diwarnai oleh konflik, air mata, darah. Pilihan ini adalah suara hati nurani sebuah rakyat yang mendambakan kedaulatan untuk menentukan nasib di tanah leluhur. Jalan menuju kemerdekaan terjal dan penuh rintangan. Setelah hasil referendum diumumkan, 78,6% memilih merdeka. Gelombang kekerasan masif pecah. Infrastruktur hancur lebur. Banyak nyawa melayang. Ribuan orang terpaksa mengungsi. Dunia internasional turun tangan. Pasukan perdamaian PBB. Timor Leste berada di bawah pemerintahan transisi PBB, UNTAED. Sebelum mendeklarasikan kemerdekaan pada 20 Mei 2002, tanggal itu menjadi titik nol. Awal baru membangun kembali dari puing-puing kehancuran. Membayangkan kondisi itu sangat sulit. Negara baru lahir tanpa pondasi kokoh. Sistem pemerintahan harus dibangun dari nol. Ekonomi lumpuh total. Tak ada gedung pemerintahan utuh. Tak ada sistem pendidikan berjalan. Tak ada layanan kesehatan memadai. Semua harus dimulai dari awal. Kemerdekaan berharga mahal ini meletakkan tanggung jawab besar di pundak pemimpin dan rakyat Timor Leste. Secara politik, Timor Leste telah berhasil membangun fondasi negara demokrasi. Mereka memiliki sistem semi-presidensial, presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan umum telah diselenggarakan secara teratur dan damai. Meskipun dinamika internal terkadang memanas, koalisi sering berubah, komitmen terhadap jalur demokrasi tetap terjaga. Namun di sisi ekonomi, ceritanya lebih kompleks. Timor Leste sangat bergantung pada satu sumber pemasukan utama, minyak dan gas dari Laut Timur. Dana itu disimpan dalam Petroleum Fund yang jadi tulang punggung anggaran. Ketergantungan membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Ketika harga minyak anjlok, penerimaan negara merosot. Pemerintah menyadari risiko dan mencoba diversifikasi, mendorong pertanian, pariwisata, perikanan, meski hasil belum optimal. Dari sisi sosial, kehidupan memadukan tradisi dan modernitas. Budaya berakar pada tradisi adat dan agama Katolik, masih kental terasa. Kaum muda, mayoritas populasi semakin terbuka lewat internet dan media sosial. Tingkat melek huruf meningkat pesat sejak kemerdekaan. Tahun 2001 sekitar 37% bisa membaca, kini di atas 68%. Namun ketimpangan sosial nyata. Pembangunan terpusat di Dili, daerah pedesaan tertinggal dalam akses infrastruktur dasar, listrik, air bersih, layanan kesehatan yang layak. Pengangguran anak muda masih tinggi, menjadi bom waktu sosial jika tak ditangani. Potret sosial, negara dalam transisi, menyimbangkan pelestarian identitas budaya dan tuntutan pembangunan, serta modernisasi. Salah satu tantangan terbesar yang masih menjadi duri dalam daging bagi Timor Leste adalah ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas. Cadangan minyak yang ada saat ini diprediksi akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Jika tidak ada sumber pendapatan baru yang signifikan, negara ini akan menghadapi krisis fiskal yang parah. Upaya untuk mendiversifikasi ekonomi ke sektor non-minyak seperti pertanian dan pariwisata berjalan lambat. Sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian bagi lebih dari 70% penduduk, masih bersifat subsisten dan belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat. Ini adalah perlombaan melawan waktu yang harus dimenangkan oleh Timor Leste. Tantangan berikutnya terletak pada pengembangan sumber daya manusia. Meskipun angka melek huruf meningkat, kualitas pendidikan secara umum masih perlu banyak perbaikan. Kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas, fasilitas sekolah yang memadai. Akibatnya, banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, yang pada akhirnya menyumbang pada tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda. Infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Di luar Dili, kondisi jalan raya banyak yang rusak parah. Jaringan listrik belum menjangkau seluruh negeri, dan pasokan air bersih masih menjadi masalah bagi sebagian besar populasi. Pembangunan infrastruktur dasar ini membutuhkan investasi yang masif dan perencanaan yang matang, sebuah tugas berat bagi negara dengan anggaran terbatas. Terakhir, isu korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik masih menjadi sorotan. Meskipun Timor Leste telah mendirikan lembaga anti korupsi,
praktik korupsi, kolusi, nepotisme masih dianggap sebagai penghambat utama pembangunan. Persepsi publik terhadap tingkat korupsi masih tinggi. Memastikan bahwa setiap sen dana publik digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Memerangi korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan, kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan signifikan yang telah dicapai Timor Leste. Salah satu keberhasilan terbesar adalah terpeliharanya perdamaian dan stabilitas. Setelah melewati periode konflik yang kelam, negara ini berhasil membangun institusi keamanan nasionalnya sendiri, yaitu Angkatan Bersenjata FFDTL dan Kepolisian PNTL. Kemampuan mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mengamankan jalannya beberapa kali pemilihan umum secara damai, adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Di bidang kesehatan, Timor Leste juga menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Angka kematian ibu dan bayi, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia saat mereka merdeka, telah berhasil ditekan secara drastis. Program imunisasi dasar bagi anak-anak telah menjangkau sebagian besar populasi. Pusat-pusat kesehatan masyarakat telah dibangun hingga ke tingkat distrik dan subdistrik. Meskipun kualitas layanan masih perlu terus ditingkatkan, langkah-langkah progresif ini telah berhasil meningkatkan harapan hidup rata-rata penduduk secara signifikan. Kemajuan juga terlihat di panggung internasional. Timor Leste secara aktif membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Upaya mereka untuk menjadi anggota penuh ASEAN adalah bukti ambisi dan keinginan kuat untuk berintegrasi dengan komunitas regional. Pada tahun 2022, ASEAN secara prinsip telah setuju untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ke-11. Ini adalah sebuah pengakuan penting atas kedaulatan dan kemajuan yang telah mereka capai. Selain itu, ada kebanggaan nasional dan identitas budaya yang semakin kokoh. Generasi muda Timor Leste tumbuh dengan rasa memiliki yang kuat terhadap negaranya. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan seni, musik, dan olahraga, membawa nama Timor Leste ke berbagai festival dan kompetisi internasional. Bahasa Tetun, sebagai salah satu bahasa resmi, semakin berkembang dan digunakan secara luas di pemerintahan, media, dan pendidikan. Kemampuan untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya unik mereka di tengah arus globalisasi adalah sebuah kemenangan tersendiri, membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya soal politik, tetapi juga soal jiwa dan martabat sebuah bangsa. Menatap ke depan, masa depan Timor Leste adalah sebuah kanvas yang masih dilukis. Di satu sisi, ada bayang-bayang tantangan besar yang mengintai, terutama soal keberlanjutan ekonomi pasca minyak dan gas. Namun di sisi lain, ada optimisme yang menyala-nyala, yang lahir dari semangat juang dan ketahanan rakyatnya. Harapan terbesar terletak pada generasi mudanya. Mereka adalah lebih dari separuh populasi, sebuah bonus demografi. Bonus itu bisa menjadi mesin penggerak transformasi negara jika dikelola dengan baik. Investasi pada pendidikan dan penciptaan lapangan kerja untuk mereka adalah kunci mutlak untuk membuka potensi ini. Harapan juga bersandar pada kearifan para pemimpinnya. Bagaimana mengelola sisa kekayaan dari Petroleum Fund secara bijaksana untuk berinvestasi pada sektor-sektor produktif jangka panjang akan menentukan nasib generasi mendatang. Mengalihkan fokus dari ekonomi ekstraktif ke pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, industri perikanan, pariwisata, dengan keindahan alam bawah laut dan pegunungan Timor Leste yang masih perawan, memiliki potensi luar biasa. Ini bisa menjadi sumber devisa baru sekaligus menciptakan banyak lapangan kerja. Integrasi yang lebih dalam dengan komunitas regional dan global juga akan menjadi penentu masa depan. Keanggotaan penuh di ASEAN akan memberikan akses pasar yang lebih luas, menarik investasi asing, dan mendorong transfer pengetahuan serta teknologi. Namun, Timor Leste juga harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim investasi, dan pemberantasan korupsi menjadi prasyarat. Dunia internasional pun memiliki peran untuk terus mendukung Timor Leste, bukan dengan ketergantungan, melainkan dengan kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Pada akhirnya, kisah Timor Leste adalah cerminan dari perjalanan sebuah bangsa yang memilih untuk merdeka dan berani menanggung segala konsekuensinya. Perjalanan mereka masih panjang dan tidak akan selalu mulus. Akan ada tanjakan terjal dan tikungan tajam di depan. Namun,
Dengan semangat persatuan yang telah membawa mereka pada kemerdekaan, dengan energi kaum mudanya yang melimpah, dan dengan keindahan alam serta kekayaan budayanya, Timor Leste memiliki semua modal yang diperlukan untuk melukis masa depan yang lebih cerah. Dunia menyaksikan dan berharap bahwa negara kecil yang gagah berani ini akan berhasil mencapai cita-cita kemerdekaannya.